pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak semua. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan untuk mengawali kegiatan selama minggu ini. Secara khusus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, pada hari ini Gereja Katolik merayakan Pesta Salib Suci. Kita diingatkan kembali pada tanda keselamatan yang selalu kita kenakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adakah yang pernah lupa membuat tanda salib saat sebelum dan sesudah berdoa? Atau adakah yang malu membuat tanda salib? Sebagai umat Katolik yang taat, kita harus tetap dan tidak lepas dari tanda salib. Marilah kita awali renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan mengutus anak-Mu yang tunggal demi keselamatan kami. Ajarilah kami agar kami dapat semakin menghayati pengorbanan Putra-Mu di kayu salib dengan bersungguh-sungguh saat membuat tanda salib. Sebab Engkaulah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Percakapan dengan Nikodemus. Bacaan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, dalam masa adaptasi kebiasaan baru, rasa empati kepada mereka yang mengalami kesulitan sangat dibutuhkan. Rasa empati tidak berhenti pada ungkapan saja, seperti misalnya rasa kasihan, tetapi mampu berbela rasa dengan mereka yang menderita. Ketulusan dalam berbuat kebaikan sangatlah diperlukan, karena akan membantu kita untuk tidak mudah kecewa ketika orang lain salah paham atau bahkan tidak berbalas terima kasih dari orang lain. Mampukah kita menumbuhkan empati dan rasa tulus saat membantu sesama? Tidak mengungkit dan tidak mengharapkan timbal balik, walaupun hanya sekedar ucapan terima kasih. Karena begitu besar
kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Inilah bacaan pada hari ini yang mengingatkan kepada kita bahwa Allah telah memberikan anaknya yang satu-satunya kepada kita untuk turun ke dunia ini. Kasih Allah sangat besar dan ingin menunjukkan betapa Allah itu sangat menyayangi kita sekalian. Ia merelakan anaknya yang tunggal itu untuk meneruskan karya Allah di dunia ini, yaitu menyelamatkan semua manusia walaupun ia harus menderita, sengsara, dan wafat di kayu salib. Salib yang kita peringati pada hari ini menjadi lambang supaya kita selalu ingat kepada Allah yang mengasihi manusia dan memberikan kita tempat agar kita selamat dan memperoleh hidup kekal. Dengan begitu, apakah kalian masih merasa malu bila membuat tanda salib di tempat umum? Tanda salib dapat kita gunakan di mana saja. Misalnya, saat kita memasuki gereja, sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah berdoa, atau saat ayah atau ibu memberkati kita di dahi kita, dan masih banyak lagi. Anak-anak yang terkasih, mari kita jadikan salib sebagai landasan iman kita, hingga kita semua dapat diselamatkan oleh Allah dan kelak memperoleh hidup yang kekal. Kemuliaan padalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Setelah kita merenungkan bacaan kitab suci hari ini, marilah kita merefleksikan apa yang sudah kita dengarkan renungan dan bacaan hari ini. Apakah selama ini aku sudah membuat tanda salib dengan hormat dan khidmat? Apakah kita merasa malu bila membuat tanda salib di tempat umum? Kita sudah diselamatkan melalui sengsara wafat Tuhan Yesus di kayu salib. Apakah yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan sesama kita dalam mewujudkan keadilan di tengah kesulitan hidup saat ini? Marilah anak-anak, kita tutup hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Adil, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami Kau beri kesempatan untuk merenungkan keadilan-Mu yang terungkap dalam firman-Mu. Di masa sulit ini, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar mampu memahami sabda-Mu serta melaksanakannya dalam hidup kami. Kami mohon, pimpinlah kami agar kami dapat belajar untuk memaknai sikap hidup adil, agar kami mampu mewujud nyatakan di dalam keluarga dan lingkungan sekitar kami, serta mensyukuri semua yang kami terima sebagai kelimpahan yang membahagiakan dari-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Salam AMDG.